Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk kembali melanjutkan kajian kita membahas kitab Al-Usul Al-Thalatha karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Baik. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk mukaddimah yang kedua, yaitu 3 perkara yang wajib dipahami dan diamalkan oleh setiap muslim dan muslimah. Yang pertama, sudah kita sebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, memberi rezeki kepada kita, itu ada tujuannya. Bukan menciptakan kita begitu saja, akan tetapi ada maksud dan tujuan. Apa tujuan dan maksud Allah menciptakan dan memberikan rezeki kepada kita? Tiada lain agar kita beribadah. Itu tujuannya. Agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seseorang itu tidak mungkin mengetahui bagaimana beribadah kepada Allah kecuali harus ada yang menjelaskan. Harus ada yang menjelaskan kepadanya bagaimana cara beribadah kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mengutus Rasul di tengah-tengah manusia untuk menjelaskan kepada mereka cara beribadah. Kemudian kata Syekh, maka barang siapa yang mentaati Rasul tersebut, dia akan masuk ke dalam syurga, dan siapa bermaksiat kepadanya, maka dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang pertama ya. Jadi poin penting yang pertama adalah yang harus kita pahami dan kita amalkan adalah Allah menciptakan kita dan memberikan rezeki kepada kita. Tujuannya adalah ada tujuan. Apa tujuannya? Itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu poin pentingnya. Kemudian yang kedua, kita kita lanjutkan yang kedua. Apa kewajiban yang kedua yang wajib dipahami dan diamalkan oleh setiap muslim dan muslimah? Kata beliau, as-tsaniyah, yang kedua. Ya. Annallaha la yarda ay yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi, la malakun muqarrabun
wala nabiyyun mursalun. Allah Subhanahu wa taala itu tidak ridha. Allah tidak ridha. Apa yang Allah tidak ridhoi? Dipersekutukan, ya, Allah tidak ridha dipersekutukan dengan siapapun, ya, pada ibadah kepadanya. La malakun muqarrabun, tidak ridho dipersekutukan dengan malaikat yang dekat. Begitu pula tidak ridho dipersekutukan dengan nabi yang diutus. Ya, ini poin yang kedua. Itu Allah Subhanahu wa taala itu tidak ridho ketika ada seorang hamba menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan siapapun. Apakah itu malaikat yang dekat, begitu pula nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak ridho. Ya. Kalau malaikat saja, makhluk yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, begitu pula nabi, manusia yang paling mulia, makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak ridho dipersekutukan dengan mereka, apalagi selain keduanya. Apalagi selain malaikat dan selain nabi. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak suka, tidak ridho, benci dipersekutukan dengan malaikat, padahal malaikat dekat dengan Allah, makhluk yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, begitu pula nabi paling mulia, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apalagi selain keduanya, gitu. Apalagi kalau misalnya hanya sebagai wali, orang soleh, ya kan? Terlebih lagi kalau yang kemudian dijadikan sekutu bagi Allah dalam ibadah hanyalah benda-benda mati, seperti pohon, batu, ya, gunung-gunung, lautan, dan yang lainnya. Nah, ini poin kedua yang wajib dipahami dengan baik oleh setiap muslim dan muslimah dan wajib untuk diamalkan. Pahami dengan baik bahwa Allah itu tidak suka, Allah tidak ridho, ya, dengan kesyirikan. Maka siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sekutukan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia sekutukan Allah dengan nabi atau dengan malaikat, maka ketahuilah, pahamilah, Allah tidak ridho dengan orang-orang seperti itu. Allah benci, Allah tidak suka. Nah, barakallahu fiik. Apa dalilnya? Kata beliau, wa dalilu qauluhu ta'ala. Dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalil bahwa Allah tidak ridha disekutukan, disyirikkan, ya, disekutukan dengan siapapun. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Iya. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, masjid-masjid, tempat ibadah, masjid-masjid itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian beribadah, ya, janganlah kalian beribadah di dalam masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada siapapun. Jangan. Ya, janganlah kalian beribadah kepada siapapun. Apakah kepada malaikat, kepada nabi, kepada orang soleh, kepada siapapun. Jangan kalian beribadah kepada siapapun, ma'allah, kalian juga beribadah kepada Allah. Jadi jangan beribadah kepada siapapun,
Di samping itu kalian juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ketika seorang hamba beribadah kepada selain Allah, beribadah juga kepada Allah, itu namanya kesyirikan. Inilah yang dimaksud dengan kesyirikan. Ketika seorang hamba kadang beribadah kepada Allah, kadang juga beribadah kepada selain Allah. Itu namanya kesyirikan. Maka Allah melarang. Wa annal masajida lillah, sesungguhnya masjid itu adalah milik Allah, maka janganlah kalian beribadah kepada siapapun di masjid ini. Di samping itu juga kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Allah melarang ya, fala, jangan. Ya, Allah melarang di ayat itu, jangan kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan siapapun di dalam masjid-masjidnya Allah, dalam rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka otomatis sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala tentu itu tidak diridhoi. Jadi sesuatu yang dilarang oleh Allah untuk dilakukan berarti itu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dalilnya kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dalil bahwasanya Allah tidak ridho ketika ada seorang hamba melakukan kesyirikan. Ya, kenapa Allah tidak ridho? Sebab di ayat Allah melarang, fala tad'u, jangan kalian beribadah kepada selain Allah. Di samping itu juga kalian beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Ya. Kemudian di antara dalil selain ayat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, di antara dalil bahwasanya Allah tidak ridha dengan kesyirikan. Allah tidak suka ketika ada seorang hamba melakukan kesyirikan kepadanya dalam beribadah. Dalilnya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah bersabda, "Innallaha yarda lakum salasa wa yakrahu lakum salasa." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meridhai untuk kalian 3 perkara. Allah meridhai untuk kalian 3 perkara. Jadi ini 3 perkara ini Allah ridhai. Dan Allah Subhanahu wa taala membenci untuk kalian 3 perkara juga. Nah, apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhai untuk kalian? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a." Itu paling pertama yang Nabi sebutkan. Ya, yang pertama yang Allah ridhai untuk kalian adalah kalian beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Nah, kalian beribadah kepada Allah dan tidak apa? Dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya sedikit pun. Ya, ini Allah ridhoi ya. Jadi Allah meridhoi, kata Nabi, ketika kalian beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Allah ridhoi. Dipahami dari hadis, apa yang dipahami dari hadis? Berarti kalau ada orang menyekutukan Allah, berarti Allah tidak ridhoi. Yang Allah ridhoi apa? Berdasarkan teks hadis, yang Allah ridhoi adalah orang yang beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu teks hadis. Dipahami dari hadis, mafhumul hadis, konteksnya hadis adalah siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak meridhoinya. Allah tidak meridhoinya. Nah, ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Poin kedua yang wajib untuk dipahami oleh setiap muslim dan muslimah. Ya. Ada ayat Al-Qur'an juga dengan jelas mengatakan wala yarda li'ibadihil kufra. Allah mengatakan di Al-Qur'an wala yarda li'ibadihil kufra. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak meridhoi hamba-hambanya yang melakukan kekufuran dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi ayat-ayat ya maupun hadis-hadis yang menjelaskan bahwa kesyirikan itu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita sudah memahami
ya dengan baik bahwa kesyirikan, kekufuran itu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setiap muslim dan muslimah harus waspada. Harus waspada dengan kesyirikan, hati-hati melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita berbuat kesyirikan, maka akibatnya kita tidak akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang tidak diridhoi oleh Allah itu bahaya. Orang yang tidak diridhoi oleh Allah dalam hidupnya itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Nah, apa bahayanya ketika seorang hamba tidak diridhoi oleh Allah Tabaraka wa taala? Maka di hari kiamat, ya, orang yang tidak diridhoi oleh Allah Tabaraka wa taala karena melakukan kesyirikan ini, dia tidak akan pernah merasakan yang namanya surga. Dia tidak akan pernah merasakan yang namanya surga Allah Subhanahu wa taala. Haram baginya surga. Ya, itu orang yang tidak diridhoi karena kesyirikan yang dia lakukan. Ya, dia tidak akan pernah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu may yusyrik billah." Sesungguhnya siapa saja yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika beribadah, dia syirikkan Allah dalam ibadah, maka apa akibatnya? Faqad harramallahu alaihil jannah. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala mengharamkan untuknya surga. Ini akibatnya. Akibat ketika Allah tidak ridho kepada seorang hamba, maka Allah mengharamkan untuknya surga. Haram untuknya surga selama-lamanya. Ya, faqad harramallahu alaihil jannah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala mengharamkan untuknya surga. Ya, wa ma'wahun nar. Tempat kembalinya adalah neraka. Tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidzalimina min ansar. Dan tidak ada ya penolong sedikit pun bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akibat yang sangat berbahaya dan sangat mengerikan ketika ada seorang hamba melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya akibat kesyirikannya dia tidak diridhoi, dan ketika dia tidak diridhoi, otomatis Allah mengharamkan untuknya surga Allah Subhanahu wa taala. Ya padahal setiap hamba itu tentunya sangat mengimpikan, sangat menginginkan nikmatnya surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi orang yang melakukan kesyirikan, ya jangan pernah bermimpi untuk merasakan surganya Allah Subhanahu wa taala, sebab di ayat tadi Allah telah mengharamkan untuknya. Haram untuknya surga selama-lamanya. Ya, tempatnya adalah neraka, dan di dalam neraka dia akan kekal dan tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kepadanya. Na'udzubillah. Kemudian juga ya, ketika seorang hamba tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia melakukan kesyirikan, maka di hari kiamat, ya, di hari kiamat tidak ada yang bisa memberikan syafaat untuknya. Ya, ini bahayanya ya. Kalau kita tidak diridhoi oleh Allah karena kesyirikan yang kita lakukan, maka di hari kiamat tak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat kepadanya. Tidak ada. Walaupun Nabi tidak bisa memberikan syafaat kepadanya. Ya, orang soleh, tidak ada satupun yang bisa memberikan syafaat kepadanya. Padahal syafaat itu sangat diimpikan oleh setiap orang. Banyak manusia menginginkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Tapi ketahuilah, orang-orang yang melakukan kesyirikan itu tidak mungkin mendapatkan syafaat. Ya, sebab syarat untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah dan selain Nabi dengan izin Allah Subhanahu wa taala tentunya, syarat utama untuk mendapatkan syafaat dari Nabi dan selain Nabi adalah ridallahi lil masyfu. Orang yang mau diberi syafaat itu harus diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu syarat utamanya ya,
untuk mendapatkan syafaat harus diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wala yashfa'una illa liman irtada. Wala yashfa'una illa liman irtada. Mereka para nabi, para malaikat, orang-orang saleh, mereka tidak bisa memberi syafaat. Mereka tidak bisa memberikan syafaat dengan izin Allah kecuali kepada orang-orang yang Allah ridhoi. Lihat ayatnya. Jadi siapa yang bisa diberi syafaat dengan izin Allah? Orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dhanallahu liman yasha'u wa yarda. Betapa banyak malaikat di langit tidak berguna syafaat mereka, ya, kecuali setelah Allah memberikan izin kepadanya, dan juga, ya, diberikan izin kepada malaikat. Nanti setelah mendapatkan izin baru bisa memberi syafaat. Kemudian juga, ya, yang mereka bisa beri syafaat hanyalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang diridhoi saja yang bisa mendapatkan syafaat. Adapun orang yang tidak diridhoi oleh Allah Tabaraka wa taala itu tidak mungkin bisa mendapatkan syafaat di hari kiamat, apakah syafaat dari nabi maupun selain Nabi salawatullahi wassalamuhu alaih. Ya. Coba lihat contoh, ya, contoh saja. Contoh bagaimana para nabi tidak bisa memberikan syafaat kepada keluarganya sendiri. Padahal itu keluarga dekatnya loh. Ya. Bagaimana para nabi tidak bisa memberi syafaat, ditolak syafaatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini nabi. Ya, dan yang mau mereka berikan syafaat itu keluarganya sendiri, keluarga dekat. Contoh ya, seperti Nabi Ibrahim. Seperti Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, ya, disebutkan dalam hadis Muslim, ya, ketika Nabi Ibrahim ingin memberikan syafaat kepada bapaknya sendiri, Azar, ya, maka Allah Subhanahu wa taala menolak syafaatnya. Allah menolak, Allah tidak memperkenankan syafaatnya. Ya, kenapa? Karena ayahnya Ibrahim itu syirik. Ayahnya Nabi Ibrahim itu kafir, musyrik. Maka karena ayahnya musyrik dan kafir, maka tidak berguna syafaat. Kenapa? Karena tadi untuk mendapatkan syafaat itu harus diridhoi oleh Allah. Sementara orang yang syirik dan kafir tidak diridhoi. Wala yarda li ibadihi al-kufra, kata Allah. Allah tidak meridhoi hamba-hambanya yang musyrik dan kafir. Ya. Maka ketika Nabi Ibrahim ingin memberikan syafaat kepada bapaknya, apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada Ibrahim? Ya Ibrahim. Allah berkata kepada Ibrahim, "Inni haramtul jannata 'alal kafirin." Sesungguhnya saya mengharamkan surga kepada orang-orang yang kafir. Maksudnya Allah di sini adalah bapaknya. Ya. Ketika Nabi Ibrahim memohon kepada Allah, memelas, merengek kepada Allah, ya Allah, ampunilah bapakku. Jangan engkau permalukan saya, Allah. Jangan engkau hinakan saya di depan manusia. Ampunilah bapakku, masukkan dia ke dalam surga. Terus Nabi Ibrahim memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Ya, ketika Nabi Ibrahim bertemu dengan bapaknya, ya, dipertemukan oleh Allah Tabaraka wa taala dengan bapaknya. Ternyata Nabi Ibrahim melihat bapaknya dalam keadaan wajahnya bapaknya menghitam. Ya, wajahnya bapak itu hitam. Tanda-tanda wajah-wajah celaka. Wajahnya menghitam. Ya, maka Nabi Ibrahim ketika melihat bapaknya menghitam wajahnya, ya, sebagai tanda-tanda wajah celaka, maka Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya, wahai bapakku, ya, alam aqul laka la ta'sini, wahai bapakku, bukankah ketika di dunia
sudah pernah saya ingatkan kepadamu, jangan kau bermaksiat kepadaku. Ikutilah dakwahku. Ikutilah apa yang saya ajakkan kepadamu. Jangan berbuat syirik. Ya, bukankah aku sudah ingatkan kau di dunia, wahai bapakku? Maka bapaknya mengatakan, wahai anakku, al-an la usid. Sekarang saya tidak akan bermaksiat kepadamu. Saya tidak akan bermaksiat lagi kepadamu. Saya sudah taubat. Kata bapak, tapi tidak ada gunanya taubat karena sudah terlambat. Maka kemudian datanglah Nabi Ibrahim kepada Allah. Dan ini syafaat. Ini yang dimaksud dengan syafaat. Datanglah Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala memohon. Apa kata dia di hadapan Allah? Ya Allah, alam ta'idni alla tukhzini yawma yub'atsun? Ya Allah, bukankah engkau telah berjanji kepadaku bahwa engkau tidak akan menghinakan aku di hari ketika manusia dibangkitkan dari kuburnya? Engkau sudah berjanji kepadaku bahwa engkau tidak akan menghinakan dan mempermalukan aku. Maka ya Allah, wa ayyu khizzin akhza min abil ab'ad? Ya Allah, kehinaan apakah yang paling hina ketika seorang hamba dijauhkan dari bapaknya? Ya Allah, tidak ada kehinaan yang paling hina yang dirasakan oleh seseorang ketika dia dijauhkan dari bapaknya. Maksudnya dia memohon kepada Allah agar Allah mengampuni dosa bapaknya dan memasukkan bapaknya ke dalam syurga bersama dengan Nabi Ibrahim. Disitulah Allah berkata kepada Ibrahim, ya Ibrahim, inni haramtul jannata 'alal kafirin. Wahai Ibrahim, sesungguhnya saya mengharamkan syurga kepada siapa saja yang kafir. Saya haramkan surga bagi mereka yang kafir dan musyrik. Saya haramkan untuknya surga. Ya, di sini bagaimana Nabi Ibrahim ditolak syafaatnya, ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah menolak syafaatnya? Allah mengatakan tadi karena bapakmu itu kafir dan musyrik. Kafir dan musyrik. Begitulah kondisi orang-orang yang melakukan kesyirikan dan kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, syafaat siapapun walaupun syafaatnya Nabi tidak berguna dan tidak bermanfaat untuknya di hari kiamat. Kemudian barakallahu fikun, ya Allah pun berkata kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, lihatlah bapakmu sekarang. Lihatlah bapakmu sekarang. Ketika Nabi Ibrahim melihat kepada ayahnya, maka disebutkan dalam hadis, fa idza huwa bi surati dikhin mulattakhun bidamin. Maka tiba-tiba bapaknya Nabi Ibrahim sudah dirubah menjadi anjing hutan yang berlumuran dengan darah. Lihat. Allah Subhanahu wa taala sudah merubah bapaknya Nabi Ibrahim menjadi seekor anjing hutan yang berlumuran dengan darah. Ini bagaimana nasibnya orang yang melakukan kesyirikan. Betul-betul Allah tidak menyukainya. Betul-betul Allah tidak meridhoinya. Betul-betul Allah membencinya. Sampai kemudian Allah merubah wajahnya bapak Nabi Ibrahim menjadi seekor anjing hutan yang berlumuran dengan darah. Kemudian kata Rasulullah SAW, fayu'khadu biqawaimihi, kemudian diikatlah kakinya itu anjing yang tidak lain adalah bapaknya Nabi Ibrahim tadi, kemudian dilemparkan dia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak akan pernah keluar selama-lamanya. Na'udzubillah. Na'udzubillahi minasyirki. Barakallahu fikum. Jadi itu bahayanya ketika ada seorang hamba ketika beribadah menyekutukan Allah tabaraka wa taala dalam ibadahnya. Ya, Allah tidak meridhoinya dan salah satu ya buah ketika seorang hamba tidak diridhoi, dia tidak bisa mendapatkan syafaat di hari kiamat. Nah, ya contoh yang lain, ya bagaimana orang yang berbuat syirik tidak bisa diberi syafaat, yaitu ya Rasulullah sendiri, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika ingin memberikan syafaat kepada keluarga dekatnya, yaitu pamannya sendiri Abu Talib. Ketika Nabi ingin memberikan syafaat kepada pamannya Abu Talib, ya, maka ternyata syafaatnya juga ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta izin
Meminta izin kepada Allah, ya Allah, ya, saya ingin minta izin mendoakan pamanku semoga engkau mengampuni dosanya. Nabi mendoakan ampunan untuk pamannya Abu Thalib yang sudah meninggal. Ya, ketika Nabi mendoakan ampunan untuk pamannya Abu Thalib, ya, maka Allah Subhanahu wa taala melarangnya. Tidak boleh kamu doakan. Tidak boleh. Tidak boleh kamu doakan dia. Ya. Turunlah ayat dalam Al-Quran, maka dari Nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin. Tidak boleh bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman, kata Allah, berdoa memohonkan ampunan untuk orang-orang musyrik. Tidak boleh. Ya. Setelah jelas baginya bahwa dia meninggal dalam keadaan syirik. Jadi kalau ada orang meninggal dalam keadaan syirik, jelas bagi kita dia meninggalnya syirik, maka Allah mengatakan bagi seorang nabi dan selain nabi tidak boleh mendoakan ampunan untuknya. Haram bagi kita berdoa memohonkan ampunan untuk orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi mendoakan pamannya, maka Allah menegurnya dengan menurunkan ayat itu tadi. Maka dari Nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba. Tidak boleh bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman berdoa memohonkan ampunan untuk orang-orang musyrik walaupun itu keluarganya sendiri yang paling dekat. Keluarganya yang paling dekat, ya. Dan ini ayat turun terkait dengan Rasulullah ketika mendoakan pamannya Abu Thalib. Kemudian jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon juga kepada Allah, ya Allah, tolong keluarkan pamanku Abu Thalib dari neraka. Selamatkan dia dari azab. Ya. Apakah Allah Subhanahu wa taala memperkenankan doanya Rasulullah? Ya. Apakah Allah mengabulkan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Allah tidak memperkenankan doanya. Dan doa itu adalah syafaat. Ya, syafaat itu kan doa, ya. Doa para nabi, ya, untuk umatnya, untuk keluarganya agar diselamatkan dari neraka, itu kan syafaat namanya, ya. Barakallahu fiik. Nah, sekarang ketika Rasulullah berdoa kepada Allah supaya pamannya diselamatkan dari neraka, apakah Allah mengabulkan syafaatnya Rasulullah? Ternyata tidak. Ternyata tidak. Ya. Baik. Cuma Allah Subhanahu wa taala hanya meringankan azabnya. Tapi untuk dikeluarkan dari neraka pamannya tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Sebab dia melakukan kesyirikan. Nah, tetapi karena pamannya ini banyak jasanya di dunia, ya, banyak jasanya dalam dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala meringankan azabnya. Tetapi tidak bisa keluar dari azab selama-lamanya. Selama-lamanya tidak bisa keluar dari neraka, hanya saja diringankan azabnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laula ana", seandainya bukan karena saya terus memohon kepada Allah, tentulah pamanku akan dimasukkan dalam kerak neraka yang paling bawah. Tentulah pamanku akan dimasukkan ke dalam kerak neraka yang paling bawah, disiksa dengan siksaan yang paling berat. Tetapi karena saya terus memohon kepada Allah, maka Allah meringankan azabnya pamanku. Bagaimana ringannya? Kata Nabi, wa huwa munta'anun bina'laini yagli minhuma dimagu, yaitu dipakaikan dua sendal dari api neraka mendidih otaknya. Diletakkan di bawah telapak kakinya dua bara api, ya, maka mendidihlah otaknya Abu Thalib, naudzubillah. Dan itulah kata Nabi siksaan yang paling ringan di neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ini peringatan yang sangat berharga bagi kita semua yang masih hidup. Jangan coba-coba melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah yang kita lakukan. Ya, murnikan, serahkan semua ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda berdoa, berdoalah hanya kepada Allah, jangan berdoa kepada yang lain. Kalau Anda bertawakal, bertawakal hanya kepada Allah, jangan bertawakal kepada yang lain. Ya, kalau Anda beristighosa,
beristighosa hanya kepada Allah, jangan beristighosa kepada yang lain. Kalau Anda bernazar, bernazarlah hanya untuk Allah, jangan bernazar untuk yang lain. Kalau Anda menyembelih, menyembelihlah untuk Allah, jangan serahkan sembelihan Anda untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Intinya, semua ibadah yang diperintahkan dalam agama kita, serahkan semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan serahkan kepada siapapun, apakah itu malaikat atau nabi atau orang soleh atau kuburan atau batu-batuan atau pohon-pohon atau yang lainnya. Jangan pernah Anda serahkan ibadah tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sebab itulah hakikat kesyirikan. Itulah hakikat kesyirikan, dan kesyirikan itu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak diridhoi oleh Allah, maka akibatnya sangat mengerikan. Sangat mengerikan seperti kita sebutkan tadi, ya, haram baginya surga, tempatnya neraka dan kekal di dalamnya, tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kepadanya. Dan di hari kiamat, orang-orang yang melakukan kesyirikan itu tidak mungkin bisa mendapatkan syafaat dari para nabi dan selain nabi alaihi wassalatu wassalam. Baik. Ya, ini yang kedua, insyaallah taala. Berikutnya yang ketiga. Baik. Ada pertanyaan? Baik, mungkin cukup dulu. Insyaallah taala poin yang ketiga kita akan lanjut pada pertemuan berikutnya. Baik, kewajiban yang ketiga yang wajib dipahami dan diamalkan oleh setiap muslim dan muslimah. Baik, silakan ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan silakan. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah taala semoga Allah Subhanahu wa taala berikan berkahan pada pertemuan kita pada siang hari ini. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.